彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Mata Bing Dia menatap wanita berpakaian hijau di kejauhan, yang berdiri di udara kosong. Kejutan di matanya sulit disembunyikan. Klan Gu, faksi kuno ini, yang tidak terlalu menonjol, jarang akan muncul di dataran tengah. Namun, seorang ahli yang telah mencapai kualifikasi dan berat tertentu akan belajar kekuatan mengerikan seperti apa klan ini, yang telah turun dari zaman kuno, memiliki. Sejak Sun Er muncul, Bing He mungkin telah membuat beberapa tebakan tentang status dan latar belakangnya, tapi dia tidak pernah mengirim tebakannya ke arah klan Gu ini. Setelah semua, klan tetap low profile. Sangat jarang terjadi peristiwa yang dipublikasikan seperti itu. Selain itu, ada banyak ahli di dataran tengah yang juga memiliki faksi tersembunyi. Cukup banyak faksi-faksi ini memiliki kekuatan yang bisa bersaing dengan lembah sungai es. Ki berwarna hitam dan dingin teraglomerasi di tangan Bing He dengan cara yang seperti kilat. Ini berguncang dan lapisan es hitam yang tebal diam-diam berkumpul di telapak tangannya. Lapisan es ini mungkin tidak tampak misterius, tetapi lapisan ini memberi semacam dingin yang luar biasa padat. Es hitam itu dengan cepat terbentuk. Kaki Bing He tiba-tiba menginjak tanah saat tubuhnya bergegas ke depan. Detik berikutnya, dia muncul di depan telapak misterius. Ekspresinya serius saat dia dengan kejam melemparkan telapak tangannya ke depan. Telapak bergerak sesuai keinginan Bing He. Pada saat yang sama, udara dingin di sekitarnya segera berubah menjadi kekerasan. Jauh di dalam es hitam adalah racun yang mematikan. Jika itu menyerang tubuh seseorang, tubuh fisik mereka dan bahkan douki mereka akan langsung membeku. Bing Dia buru-buru mengucapkan. Ekspresinya berubah ketika dia mendengar suara Sun Er di kejauhan. Apa itu? Apakah ketua Ice River Valley berencana mengejar aku untuk menyerahkan orang-orang ini? Sudut mulut Sun Er meringkuk. Suaranya terdengar samar-samar. Bing Dia tertawa pahit. Matanya meluncur ke King Hai dan Tian Xuangzi, yang bertukar pukulan dengan pria berpakaian hitam. Dia berseru dengan sungguh-sungguh, Tian Xuangzi, kembalilah. Setelah mendengar Bing He menangis, Tian Xuangzi, yang pahit bertahan, menahan perhatiannya. Dia tidak punya waktu untuk mengatakan apapun pada King Hai di sampingnya. Tubuhnya bergerak dan dia buru-buru mundur. Dalam beberapa kilatan, dia sudah muncul di samping Bing He. Sun Er merenung sejenak sebelum memutar kepalanya. Dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Maknanya jelas bahkan tanpa mengatakan apapun. Dia sedang menunggu keputusan Xiao Yan. Meskipun tindakan Sun Er halus, itu masih diperhatikan oleh kelompok Bing He. Segera, mata mereka terkejut saat mereka bergeser ke Xiao Yan. Tindakan halus ini membuat mereka tahu bahwa itu meskipun latar belakang menakutkan dari wanita ini, dia tampaknya mengikuti jejak Xiao Yan. Saudaraku ini, lembah sungai es aku tidak akan ikut campur dalam masalah badan racun sedih di masa depan. Mata Bing He melintas saat dia menangkupkan kedua tangannya dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan melirik di Bing He. Dia tersenyum dan menjawab, kepala lembah Bing benar-benar tahu cara bercanda. Masalah ini hanyalah kesalahpahaman. Karena kepala lembah telah mengatakannya seperti ini, Xiao Yan secara alami tidak akan mengganggu kamu. Xiao Yan menyeringai ketika mendengar teriakan marah King Hai. Senyumnya dipenuhi dengan dinginnya es. Tubuh King Hai benar-benar disegel oleh pria tua berambut putih dan pasangannya.
Tedouki dalam tubuhnya bahkan berhenti mengalir pada saat ini. Dia berjuang untuk sementara waktu, tetapi dia tidak dapat melarikan diri. Akhirnya, mata galaknya tiba-tiba berubah menjadi Xiao Yan dan dengan dingin tertawa, "Jika kamu berani menyakiti aku yang lama, itu akan setara dengan kamu menjadi musuh dengan Hall of Souls. Aku yang lama tidak tahu latar belakang seperti apa yang kamu miliki, tapi menyinggung Hall of Souls adalah tindakan yang sangat bodoh." Ekspresi King Hai menjadi ganas ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Segera, dia tertawa pahit dan dingin. Ekspresi Sun Er berubah ketika dia melihat penampilan King Hai. Dia meraih Xiao Yan dan mundur dengan kecepatan seperti kilat. Wajah-wajah pria tua berpakaian hitam dan berambut putih, lelaki tua itu tenggelam. Kedua telapak tangan mereka dengan cepat menekan tubuh King Hai. Di bawah badai energi yang menakutkan ini, bahkan kelompok Xiao Yan hanya bisa menurunkan tubuh mereka. Kekuatan dari penghancuran diri seorang elit Douzun cukup menakutkan. Jika mereka ditarik ke dalamnya, nasib mereka akan sangat menyedihkan. Energi yang mengamuk seperti badai terus berlangsung selama hampir 3 hingga 4 menit sebelum akhirnya tersebar. Hanya pada saat ini warna gelap, yang menutupi langit, menghilang. Xiao Yan merajut alisnya dan melihat badai energi secara bertahap berhamburan. Dia tidak mengharapkan orang tua itu menjadi kejam. Orang tua ini telah merusak diri sendiri tanpa membiarkan Xiao Yan mengatakan kata-kata lagi. Seorang elit Douzun tidak akan mati dengan mudah. Penghancuran diri semacam ini hanya akan menghancurkan tubuh fisiknya. Api berwarna emas berlama-lama di sekitar tubuh King Hai. Setelah itu, sebuah pikiran terlintas di hati Sun Er dan nyala api itu dengan cepat menyusut. Tubuh spiritual dengan cepat menyusut di tengah jeritan sengsara yang tajam. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi api berwarna emas seukuran telapak tangan. Sun Er melirik api yang tak terlihat. Matanya melengkung menjadi bentuk bulan sabit saat dia menutup mulutnya dan tertawa. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. "Hei, Miss Muda menerima berita tentang kamu segera setelah kamu melangkah ke wilayah Central Plains." Setelah itu, dia mengabaikan perselisihan dalam klan dan dengan paksa membawa kami berdua keluar dari Gurealm. Hanya setelah berlari melintasi separuh dataran tengah, kami tiba di sini. Untungnya, kamu baik-baik saja. Kalau tidak, Nona Muda akan benar-benar meledak. Sejujurnya, aku yang lama belum pernah melihat penampilan Nona Muda saat dia marah. Orang tua berambut putih, di sampingnya meringkuk mulutnya dan tertawa. "Old Lin." Sebuah kemerahan samar dan terang muncul di wajah Sun Er saat dia mencela. Hal ini juga merupakan hal yang menyebabkan dua tetua menghela nafas secara emosional. Tangan Xiao Yan mengusap kepalanya yang masih agak pusing. Ini adalah sequelae setelah menggunakan Skyfire Tree Mysterious Change. Batuk. The Little Fairy Doctor dan Sun Er sedikit tersenyum tanpa persetujuan sebelumnya setelah mendengar perkenalan Xiao Yan. Setelah itu, mereka maju selangkah. Aliran ki berwarna abu-abu aneh dan api berwarna emas diam-diam bertabrakan di mana kedua tangan mereka melakukan kontak. Namun, tidak ada suara nyaring yang muncul. Keduanya diam-diam berbaur. Suara mendesis dan riak energi meletus dari titik kontak. Xiao Yan di samping juga mengalami perubahan ekspresi karena pertempuran mendadak antara dokter peri kecil dan Sun Er. Dia buru-buru mengulurkan tangannya. Ketika dia dengan paksa menarik kedua wanita itu terpisah, tangan yang seperti giok, yang telah bersama-sama, mundur dengan lembut. Aliran douki berwarna abu-abu dan api berwarna emas dengan cepat tersebar. Aku sudah lama mendengar bahwa itu Little Fairy Doctor Jie Jie Full Poison Body sangat kuat. Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya sekarang yang telah kita jumpai. Namun, terima kasih telah merawat Xiao Yan Gege selama periode waktu ini. Sun Er dengan lembut mundur selangkah, menggosok tangannya dengan lembut, dan berbicara dengan sedikit tersenyum. Aku juga mendengar Xiao Yan menyebutkan kamu berkali-kali. Sekarang setelah kami bertemu, kamu memang seorang wanita yang diberkati oleh surga. Tidak heran kamu terus-menerus memikirkannya. Dokter peri kecil menjawab dengan senyum hangat. Meskipun kedua wanita ini tampak sangat hangat ketika mereka berbicara, Xiao Yan bisa merasakan suatu keanehan dalam suara mereka. Dia tertawa pahit di dalam hatinya. Kedua wanita ini memiliki modal untuk menjadi bangga. Satu memiliki konstitusi racun alami sementara yang lain memiliki garis darah Doudi kuno.
Sekarang setelah mereka bertemu, ada perasaan samar-samar dari mereka berdua menolak untuk menyerah pada yang lain. Mungkinkah ini pertentangan antara dua wanita yang luar biasa? Baiklah, masalah ini selesai. Mari kita istirahat sebentar. Selain itu, ini bukan tempat yang bagus untuk mengobrol. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbicara tanpa daya. Pria tua berpakaian hitam di samping itu sedikit terkejut ketika dia mendengar nama itu. Segera, matanya melirik Xiao Yan dengan heran. Dia berkata, tidak disangka bahwa itu dia adalah gurumu. Keterampilan penyulingan obat orang tua itu adalah sesuatu yang hampir tidak ada orang di benua Douqi ini yang bisa menandingi. Itu benar. Saat itu, kami juga bertemu Yao Chen beberapa kali. Namun, kami berdua hanyalah douzongs biasa pada waktu itu. Yang lain berambut putih. Lelaki tua itu juga tertawa dan menghela nafas penuh emosi. Xiao Yan menyeringai. Matanya beralih ke Sun Er, yang sedang berpikir keras, saat dia bertanya, apa itu? The Hall of Souls pasti akan mengambil tindakan pencegahan terhadap kamu setelah masalah hari ini. Mereka bahkan mungkin menggeser tempat di mana mereka memenjarakan Tuan Yao Chen. Jika kamu berani menuju ke sana, kemungkinan kamu hanya akan menyerahkan diri ke tangan mereka. Sun Er ragu sejenak dan menjawab. Kamu tidak boleh meremehkan Hall of Souls ini. Klan Gu aku telah saling bertukar pukulan dengan mereka selama bertahun-tahun. Namun, kami tidak menyakiti inti mereka. Dengan kekuatan kamu, bahkan jika kamu memiliki dua douzuns di sisi kamu, kemungkinan sangat sulit untuk menyelamatkan Yao Chen dari tangan Hall of Souls jika kamu tidak merencanakan dengan benar. Orang tua berambut putih juga mengingatkan. Kehilangan muda tidak bisa tinggal terlalu lama kali ini. Dia harus kembali paling 10 hari. Status kamu sedikit unik bagi klan Gu kami. Hiruk-pikuk yang diciptakan dari pertempuran yang menggetarkan jiwa di siang hari akhirnya memucat saat malam demi sedikit menutupi City. Namun, hati banyak orang masih dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan karena pertempuran. Pertempuran tingkat ini adalah sesuatu yang jarang terlihat di Central Plains. Apa yang memuncak keingintahuan orang-orang di City adalah identitas wanita berpakaian hijau yang muncul di dekat akhir. Orang-orang ini di wilayah Pil jelas mengerti apa jenis faksi kuat lembah sungai es ini, namun bahkan Bing dia telah mengajukan di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Semua ini disebabkan oleh wanita misterius berbaju hijau. Dari sini, orang bisa tahu bahwa itu latar belakang mengejutkan seperti apa yang dimiliki wanita ini. Bulan sabit tergantung di langit malam hitam gelap sebagai cahaya bulan yang sangat dingin yang tersebar ke bawah, menutupi kota yang telah hancur pada siang hari dengan lapisan benang perak samar. Meskipun kekuatan klan Gu di belakang Sun Er sangat kuat, Xiao Yan juga sangat takut pada klan Gu ini. Dia tidak yakin apa jenis hubungan klan Xiao dengan klan Gu saat itu. Niat pihak lain sangat jelas. Mereka juga ingin mendapatkan Toushi Ancient Goddess Jade dari Xiao Yan. Tentu saja, mereka berbeda dari Hall of Souls karena mereka menggunakan taktik lembut sementara Hall of Souls menggunakan segala cara yang mereka miliki, apakah adil atau buruk. Masalah Sun Er mengintervensi untuk menyelamatkannya kemungkinan akan mencapai telinga klan Gu segera. Xiao Yan tidak yakin bagaimana sikap mereka terhadapnya. Namun, seseorang perlu memikirkan skenario terburuk jika terjadi sesuatu. Jika klan Gu ini akan menyerangnya suatu hari dalam upaya merebut Giwang Dia kuno, dia harus memiliki kekuatan yang menjadi miliknya. Xiao Yan percaya bahwa itu bahkan jika klan Gu menentangnya, Sun Er tidak akan menyerangnya. Hal ini dapat dibuktikan oleh fakta bahwa itu klan Gu masih tidak menyadari bahwa itu dia Jade kuno dia bersamanya bahkan sekarang. Karena Sun Er mampu menjaga rahasia yang penting ini, mungkin baginya untuk mengatakan di mana dia berada di dalam hatinya. Tentu saja, jika ini benar-benar terjadi, sepertinya Sun Er akan turun ke dalam pusaran antara cinta dan kerabat. Pada saat itu, dia akan menderita terlepas dari siapa yang menang. Ini juga sesuatu yang Xiao Yan tidak ingin katakan. Tidak peduli bagaimana aku mengatakannya, semua itu bermuara kepada aku karena aku tidak cukup kuat. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Tinjunya tiba-tiba menegang. Dengan setiap kemajuan bintang, ia mampu merasakan kekuatan itu adalah hal yang paling penting. Keluarga, cinta, klan, DLL. Ekspresi mencolok melintas di mata hitam gelap Xiao Yan.
Tangannya menyentuh dadanya dengan lembut. Masih ada lebih dari setengah poison spot iblis yang tersisa. Jika dia benar-benar menyempurnakan hal ini, Xiao Yan percaya bahwa itu dia akan bisa menjadi bintang 4 Douzong. Begitu ia mendapatkan api-api 3000, ia bahkan mungkin bisa mencapai puncak kelas Douzong. Pada saat itu, dia akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan ketika menghadapi seorang ahli super seperti Ding He. Setelah aku pulih sepenuhnya dari luka-luka aku akan memperbaiki poison spot iblis. Benda ini masih ada di tubuhku selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk benar-benar menyingkirkannya. Xiao Yan mengepalkan tinjunya saat dia akhirnya memutuskan dalam hatinya. Xiao Yan perlahan-lahan santai. Dia baru saja akan memasuki kondisi latihannya sekali lagi ketika matanya tiba-tiba beralih ke jendela ruangan.